Waduh, ternyata Dokter Tifa benar bahwa Jokowi itu ternyata sakit dan itu diakui oleh pihak Jokowi yang sakit dan tak hadir dalam Hari Pancasila kemarin. Tapi pendukungnya menolak fakta itu. Fakta sakit emang kebangetan ya para Jowers ini. Dapat apa ya mereka hingga abaikan fakta. Di sisi lain, jika menelisik perjalanan Jokowi, yang paling pas adalah jika Jokowi terjangkit HIV, yaitu hasrat ingin visualisasi. Kan emang selalu on kamera bapak kita ini. Bahkan ada yang sebut dia haus pencitraan dan power syndrome. Berikut pernyataan dari Dokter Tifa dan komplikasi pencitraan Jokowi yang dikritik banyak pengamat. Terus terang agak kaget dengan komentar Dokter Tifa hari ini gitu, karena ya ini sebenarnya sudah kemarin gitu ya, tapi saya coba bacakan. Karena Dokter Tifa bilang bahwa Pak Jokowi kok seperti kena autoimun, tanda tanya. Wajah dan leher tiba-tiba penuh melasma atau bercak-bercak hitam, dan tiba-tiba juga alopecia berat, rambut rontok mendadak, dahi ubun-ubun belakang kepala. Ini autoimun atau hiperkortisolisme, tanda tanya, kata Dokter Tifa. Ya, tidak harus membuat Pak Joko Widodo sakit seperti sekarang. Ya, sampai beliau tidak bisa ikut upacara yang sangat penting, yaitu Hari Kesaktian Pancasila. Saya baru ketemu Pak Jokowi sehat kok. Jadi, sehat walafiat. Ya, yang menyampaikan adalah lah yang bilang sakit sopo. Yang menyampaikan kan ininya beliau, apa namanya? Bukan apa? ADC-nya beliau kok. Coba dong lihat. Saya baru aja sebenarnya publik tidak punya kepentingan untuk kemudian tahu sakit apa gitu ya, karena bagi kita sebagai sesama manusia, kita doakan sajalah semoga segera sembuh gitu. Karena mau sakit apapun, mau itu alergi kulit, kanker kulit, autoimun, hiperkortisolisme atau apapun namanya, ya semoga segera sembuh kan, itu intinya gitu. Jadi sekali lagi Presiden Jokowi dan keluarganya saya kira ada dalam kecemasan sekarang, dan itu yang kita lihat dari cara para pendukung Jokowi berargumentasi di dalam medsos atau di talk show itu gagal semua tuh, karena ngotot aja tuh, bahkan tidak terlihat bahwa kepentingan mereka apa sebetulnya, yang mau diselamatkan apa, kan buta huruf semua tentang teknologi kan. Gak bisa Pak, kalau orang sudah tidak jujur, energinya adalah untuk menutupi ketidakjujurannya. Karena setiap ngebohong tuh takut ketahuan, harus bikin bohong lain. Nah bohong yang itu juga harus ditutupin, bikin lagi. Jadi nggak kerja orang yang nggak jujur tuh. Bapak sudah berhenti berbohong? Sudah, tapi belum. Jokowi ini menurut saya tokoh yang lahir dari hasil pencitraan. Oke. Nah, jadi kebetulan di era Jokowi itu muncul media sosial, yang sangat luar biasa, berbeda dengan era SBY. Maka kemudian siapa yang mampu menguasai media sosial melalui pencitraan itu, maka dia akan tampil sebagai pemenang. Kita tidak bicara lagi tentang kualitas seseorang, tapi bagaimana dia mampu memenangkan pertarungan dalam pencitraan itu. Duet Pak Prabowo dan Mas Gibran dijodohkan. Itu aja juga didengerin. Ada dua yang disandra di Myanmar. Pertama umur, yang kedua baru 2 tahun aja jadi wali kota. Yang logis saja. Pembohong. Ya orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Tapi Bapak, keputusan semuanya karena Bapak setuju nggak Pak? Karena sudah dewasa, jadi jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Bapak setuju nggak kalau Gibran maju? Anak-anak kita. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Kalau dapat orang seperti Pak Jokowi ini, ada orang yang bisa tahan, tidak malu gitu loh, tidak malu dan tidak takut gitu, melakukan kesalahan di sana ingkar, di sini ingkar, di sana bikin statement yang meresahkan, tidak ada konsekuensinya. Ini susah dapat orang kayak gini nih. Karena memang dari awal namanya Pak Joko Widodo itu kental dengan politik pencitraan dan media darling. Ternyata nyaman loh, ya. Enak loh, gitu ya. Di media darling kan. Di media darling kan enak, di politik pencitraan yang dielu-elukan juga enak.
dan belum bersiap untuk mengakhiri memutus mata rantai itu. Ada pola-pola yang selalu berulang. Ada tindakan-tindakan yang sebenarnya kita semua tahu pasti selalu begitu caranya. Jadi ketika Pak Jokowi berada pada situasi krisis, ketika banyak protes dari publik, ketika suara di lini masa, di timeline sosial media itu mengkritik begitu keras, mempertanyakan begitu keras, menyuarakan, pasti ada cara-cara yang sudah pakem yang akan dilakukan oleh Pak Jokowi. Pertama, Pak Jokowi akan tiba-tiba turun ke pasar atau tiba-tiba turun ke jalan-jalan, dan kemudian timnya bekerja keras memotret, merekam, lalu menyebarkan bahwa ternyata presiden masih banyak yang menyambut. Kalau undang-undang memang tidak memperbolehkan seorang wali kota mencalonkan jadi gubernur, ya saya tidak akan ke sini untuk disalonkan dari PDI Perjuangan. Itu saja. Saya sering menyebut Pak Jokowi ini the god of pencitraan ya. Ternyata komunikasi politiknya juga luar biasa. Bayangkan juga ya, dia bisa mendapatkan panggung di rumah orang lain gitu ya, dan pada saat di luar panggung ada hashtag Adili Jokowi yang menggema kemana-mana. Terus tiba-tiba presidennya bilang kita menang karena bantuan presiden ke-7 gitu. Gorong-gorong aja, coba bayangkan, itu tindakan politik kok. Jadi masuk ke gorong-gorong, jangan lupa itu tindakan politik. Jadi semuanya ditarik-tarik dalam politik ya. Loh iya. Hebat bener abang. Iya. Bang. Jokowi sakit kulit, Dr. Tifa tegaskan pernyataannya terbukti bukan hoax, sempat singgung autoimun. Mantan Presiden Indonesia Joko Widodo, kita tengah dalam proses penyembuhan sakit alergi kulit. Hal tersebut terkonfirmasi oleh ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansah, saat menjelaskan alasan ketidakhadiran Jokowi dalam upacara Hari Lahir Pancasila di Istana Negara pada hari Senin. Sementara itu, putra Jokowi yang juga Wakil Presiden RI Gibran tampak hadir mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam upacara tersebut. Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Megawati Soekarno Putri juga turut mendampingi. Upacara tersebut dihadiri berbagai tokoh nasional, diantaranya Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala, Ketua BPIP Yudian Wahyudi, Panglima TNI Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, serta para Menteri Kabinet Merah Putih. Kabar tersebut membuat Dr. Tifa menegaskan bahwa apa yang diungkapkan bukan hoax. Ia mengatakan dugaan bahwa mantan Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi mengalami penyakit kulit ternyata benar.